Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat Masjid Al-Zaitun Komplek CSW Kota Cirebon yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman yang tidak semua orang dapatkan. Dengan semangat dan dorongan imanlah kita datang ke masjid ini untuk menunaikan panggilan Allah. Salat Jumat wajib untuk kita umat Islam. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan, nambah wawasan keislaman agar hidup dan kehidupan kita senantiasa terkontrol dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu mari kita menyatukan hati kita, langkah kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Terlebih-lebih ketika kita menghadapi bagaimana persoalan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa yang telah kita alami bersama, bagaimana kemudian kita merajut kebersamaan. Contohnya setelah pilkada, di mana-mana terpilih kepala daerah. Setelah kita berbeda wawasan, berbeda pendapat, berbeda pilihan dan lain sebagainya, setelah usai, mari kita satukan kembali bagaimana membangun masyarakat, membangun kota kabupaten dipimpin oleh pemimpin yang terpilih. Pemimpin tugasnya adalah bagaimana sesuai dengan keinginan rakyatnya. Tapi kalau pemimpin melaksanakan tugasnya sesuai dengan maunya pemimpin, tapi rakyatnya kemudian tidak pernah diajak bagaimana maunya rakyat, maka di sini ada ketimpangan. Dalam standar nasional, bagaimana masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia membangun negeri ini? Ya tentunya diketok tularkan, dilanjutkan oleh gubernur dan kepala daerah, di bawahnya bupati dan wali kota. Tujuan negara dalam membangun negara itu adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan menjaga ketertiban, keamanan, menegakkan keadilan. Kalau ini dilaksanakan oleh pemimpin, insya Allah apa yang dicita-citakan, diharapkan oleh rakyat akan terwujud. Karena pemimpinnya paham betul bagaimana maunya rakyat. Intinya rakyat pengen tentram, nyaman, sejahtera, berkecukupan. Bukankah Allah sudah memberikan tugas utama bagi siapapun, terutama pemimpin muslim,
adalah mengajak rakyatnya beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sama nilai dengan isun titip tajuk lan fakir miskin. Ajak rakyatnya ke tajuk ke masjid beribadah, taat kepada Allah sebagai semangat ketakwaan, mengamalkan nilai-nilai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan menjaga fakir miskin adalah mewujudkan sila yang kelima, juga sila yang kedua. Luar biasa ya. Ngajak rakyatnya beribadah, kemudian tidak ada rasa lapar, minju, wa amanahu min khauf, dan adanya keamanan, ketertiban. Tidak ada rasa takut, rasa aman ada. Nah, disinilah kalau pemimpin itu paham, maka insya Allah ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan kita dapatkan. Nah, persoalannya jamaah yang dimuliakan Allah, harapan ini yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita alia keempat itu ya, kapan akan bisa memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat kita? Atau bagaimana kondisi masyarakat kita? Ya. Kondisi masyarakat kita ketika memilih pemimpinnya, apakah pemimpin yang dipilih pemimpin yang beriman, bertakwa, yang cerdas, berwawasan, keilmuan dan sebagainya, termasuk bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan tabligh. Fatonah cerdas. Tabligh, menyampaikan diskusi, menyampaikan gagasan. Ketika ditanya problem persoalan keumatan, kerakyatan, kebangsaan, dia akan jawab dengan kemampuan keilmuannya. Tentunya pemimpin yang demikian adalah pemimpin yang sudah berpengalaman. Nabi Ibrahim sebelum dia akan jadi nabi pemimpin dunia, inni ja'iluka linnasi imaman, kata Allah, aku uji dulu kau, hei Ibrahim, dengan berbagai macam ujian-ujian, baru SK kepemimpinan ya dari Allah muncul. Dan Nabi Ibrahim mengkader anaknya menjadi pelanjutnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Karena anaknya berkualitas. Kira-kira kita ya, sebagai seorang ayah memiliki profesi, punya perusahaan besar. Anak saya ingin melanjutkan cita-cita saya membesarkan perusahaan. Tapi anak saya pelangap-pelongo, nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti marketing, nggak ngerti apa. Terus apakah saya akan tega menyerahkan perusahaan kepada anak saya? Jadi tahu diri sebagai seorang ayah, maka dia akan mengkader orang lain yang kira-kira cerdas, pintar dan hebat ya, untuk menggantikannya sebagai manajer perusahaan untuk bagaimana mengembangkan dan memajukan usahanya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, sebuah gambaran masyarakat kita dengan masyarakat nanti setelah kita meninggal dan kiamat. Oke, saya jelaskan dulu bagaimana masyarakat di akhirat. Saya cerita yang di neraka saja lah. Itu orang yang di neraka ya, dia menyatakan ketika wajah mereka dibolak-balikan, dipanggang di dalam neraka, dia mengatakan, aduh dulu kalau saya taat kepada Allah dan Rasulnya tidak seperti ini. Surat Al-Ahzab ayat 3, surat ke-33 ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Saat mukanya dipanggang di neraka, dibolak-balikan, dia mengatakan, ya dulu kalau saya taat kepada Allah dan Rasulnya tidak kayak gini. Masyarakat penghuni neraka itu kemudian menyatakan, qalu Rabbana inna
atokna sadatana wa kubura'ana fa'adulluna sabila. Mereka berkata, Ya Rob, Tuhanku, saya begini nih masuk ke dalam neraka akibat para pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami yang mengajak kami agar hidup sesat dari jalanmu. Para pemimpin dan pembesar menyesatkan kami. Oleh karena itu, ya Allah, Rabbana atihim diufaini minal adabi wal anhum laknan kabira. Ya Allah, ya Rabbana, laknatlah, timpakan 2 kali lipat azab kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami yang telah menyesatkan kami. Azab 2 kali lipat. Dan laknatlah dengan laknat yang besar. Jadi cerita ayat ini menyatakan bahwa penduduk neraka rakyatnya disesatkan oleh pemimpin dan pembesarnya. Sekarang bagaimana cerita di dunia? Sekarang nih, kita mau milih pemimpin. Kira-kira gimana? Sekarang, nggak tahu dulu, nggak tahu yang akan datang. Sekarang itu, ketika ada orang yang mencalonkan diri dan dicalonkan karena memiliki kemampuan dan sebagainya, termasuk punya duit banyak, pilihlah saya akan melamar jadi wali kota atau bupati atau gubernur misalkan. Rakyatnya apa? Wani piro. Kalau mau saya pilih, berapa harus ngasih saya? Ini pemimpin tadinya biasa-biasa saja, tapi rakyatnya minta disuap. Berarti rakyat ngajak menyesatkan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kemudian mengabulkan, saya kasih 1.500.000 atau paling kecil 100.000, pilih saya. Terjadilah transaksi jual beli suara. Halal atau haram? Rakyat mengajak pemimpinnya melakukan perbuatan haram, calon pemimpinnya mau. Berarti sama. Kalau ini terjadi di mana saja berada ketika pilkada, pilpres dan pileg dan lain sebagainya, kalau sudah terjadi begini, berarti sudah rusak sistem bagaimana membangun negara, rusak calon-calon pemimpin atau sudah jadi pemimpin dengan mentalitas mendapatkan kursi dengan cara haram. Silakan koreksi masing-masing. Kalau sudah tahu ketika saya mendapatkan kepemimpinan untuk memenangkan pemilu, pilkada dan sebagainya dengan cara haram, terus dikasih tahu sama ustadz, sama kiainya, sama guru ngajinya, waktu kecil kan saya ngajarin ngaji kamu, suruh beriman, bertakwa, taat kepada Allah, jauhi perbuatan haram, laksanakan makan yang halal dan berbuat akhlak yang baik. Loh, kamu begitu? Ingat sama guru ngajinya. Dia mundur, tidak mau dilanjutkan, tidak mau dilantik misalkan. Saya mundurkan diri. Saya telah tersesat, disesatkan oleh rakyat yang memilih saya. Daripada nanti di akhirat dilaknat oleh Allah, laknat yang besar, disiksa 2 kali lipat. Inilah hebatnya aturan agama. Kalau yang menyesatkan, yang berbuat salah, melanggar hukum adalah para pemimpin, orang-orang yang ngerti hukum dan lain sebagainya, hukum 2 kali lipat. Bukan potong tahanan. Ngerti hukum, ngerti bahkan dia yang membuat undang-undang, dia melanggar undang-undang, dihukum potong tahanan. Tapi Allah sudah memberikan sebuah ketegasan. Kalau pemimpin yang salah, ya sudah hukumannya 2 kali lipat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pemimpin ya yang disesatkan oleh rakyatnya. Sehingga sebelum dia menang dalam pemilu pilkada, dia merasa takut sama rakyatnya. Jangan-jangan rakyat tidak memilih saya.
takut sama rakyat, maka rakyatnya diolo, dirayu, gimana supaya memilih saya, kemudian keluar uang, pilih saya jangan lupa. Ya, karena rakyatnya butuh duit, terima duitnya. Jadi rakyat seolah-olah menentukan. Sang calon pemimpin takut tidak dipilih, takut sama rakyat. Sekarang kebalikannya. Setelah jadi pemimpin, menang dengan cara tidak etis, ya. Ketika rakyatnya menyaksikan pilihannya telah berkuasa, wah, ingkar janji, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan waktu kampanye dan seterusnya. Rakyatnya kemudian mengkritisi, ya. Ada yang berani mengkritisi, akhirnya kebablasan, terlalu nyelekit kritikannya, terlalu kasar dan seterusnya. Akhirnya pemimpin itu marah, penjarakan karena dia telah menghina saya. Ada aturan undang-undangnya, jadi karena menghinanya di dunia maya, di medsos ada undang-undangnya, maka kena undang-undang ITE. Masuklah. Karena menyaksikan begitu, jadinya rakyat takut sama pemimpin, nggak berani ngeritik, nggak berani menyampaikan pendapat. Nah, disinilah hasil dari demokrasi yang kebablasan, yang tidak mengindahkan sila keempat, kedua, kesatu, bahkan ketiga. Tujuan sila kelimanya diabaikan. Coba kalau demokrasinya sesuai dengan sila keempat, musyawarah, yang memilih orang cerdas, yang dipilih orang cerdas, orang hebat semuanya, kumpul. Ya. Yang nggak ngerti, yang nggak kenal, nggak usah ikut milih. Orang nggak kenal kok suruh milih. Karakternya nggak tahu apakah dia pembohong atau dia pernah berbuat maksiat atau melanggar undang-undang, melanggar hukum. Ya. Diwakilkan sama orang yang pintar. Caranya gimana? Silakan diatur. Caranya mengumpulkan orang pintar tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan, satu dapil untuk di DPRD. Cukup satu kecamatan 8 kursi, musyawarahkan di tingkat kecamatan, silakan. Lebih hemat, lebih ringan. Di sana tidak ada politik uang. Nanti lanjut ke tingkat kota, milih wali kota, silakan. Orang-orang yang cerdas yang sudah duduk di kursi DPRD, ya pilih. Dengan catatan tidak ada main duit. Nah, disinilah ya, musyawarahnya kena secara Islami, musyawarah bahasa Islam. Sila keempat ngamalkan, sila 2 ditegakkan, tidak boleh menghalang-halangi orang untuk mencalonkan diri. Karena apa? Karena hak dan kewajiban sila kedua, memilih dan dipilih, harus ditegakkan. Orang mau calon dihalang-halangi berarti dia melanggar sila kedua. Caranya juga tidak adil, curang, juga melanggar sila kedua. Nah, agar tidak melanggar nilai-nilai Pancasila yang kedua dan yang lainnya, tegakkan sila yang pertama. Tegas. Takutlah kepada Allah ketika melakukan kecurangan. Takutlah kepada Allah apabila memanipulasi dan melakukan ketidakadilan. Inilah calon-calon pemimpin yang didasari dengan sila pertama, dengan agama yang kuat. Sehingga nggak ada yang abangan, yang pelangap-pelongo, nggak ngerti agama, duduk di DPRD, duduk menjadi pemimpin. Agamanya nggak ngerti, bagaimana mau membangunkan masyarakat rajin ibadah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Ayo, ajak rakyatnya beribadah. Pemimpinnya juga beribadah. Nah, disinilah ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, mari ya, apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan Allah kepada kita. Apa harapan Allah kepada kita? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridhonya Allah kepada kita semua, dan kita pun ridho kepada Allah. Pemimpin juga sama. Pemimpin mengharap ridhonya rakyat memilih saya tanpa ada politik uang. Dan rakyat juga berharap, saya ridho pengen pemimpin yang hebat, yang berkualitas, berkompetensi dan memiliki wawasan supaya bisa membangun kota kami. Ridhonya rakyat, ridhonya pemimpin, seperti bagaimana radhiyallahu anhum wa radu anhu, ridhonya Allah kepada
umatnya. Jadi sama-sama nyambung harapan Allah. Hai manusia, kau beriman dan bertakwalah. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Seruan Allah dan Rasulnya ikuti untuk mengajak Anda hidup secara Islami. Manusianya ya siap, saya siap melaksanakan Islam. Sehingga pada dirinya akan semangat bagaimana hidupnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mati dan tidak mau mati dan jangan sampai mati. Ketika matinya itu tetap dalam ketaatan melaksanakan nilai-nilai Islam. Matinya tidak sedang mabuk, matinya bukan gantung diri karena judi online, matinya bukan karena main perempuan di hotel, matinya bukan karena hal-hal maksiat lainnya, tapi matinya sedang melaksanakan ketaatan, melaksanakan nilai-nilai Islam. Mudah-mudahan kita semua dan pemimpin yang terpilih itu semuanya takut kepada Allah dan takut kalau mati sedang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Matinya sedang menandatangani izin yang positif, tidak sedang menandatangani markup proyek anggaran, tidak sedang menandatangani ya, tempat maksiat izin usaha, ya, tapi matinya dalam ketaatan.